Prof. Mr. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Ia menikah dengan Raden Ajeng Sundari Mertoat Maju. Salah seorang anaknya yang dikenal yaitu Rahadijan Yamin. Ketika kecil, Muhammad Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914. Di zaman penjajahan, ia termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, ia sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserapnya sebagai orang intelektual, sehingga ia tidak menyerap mentah-mentah apa yang didapatkannya itu. Dia menerima konsep sastra barat dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis. Pendidikan yang sempat diterima oleh Muhammad Yamin antara lain Holland's Inland School di Palembang, tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, Algemeen Middelbare School, Sekolah Menengah Umum di Yogyakarta, dan HIS di Jakarta. Sebelum tamat dari pendidikan yang tinggi, Muhammad Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan. Berbagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka yang pernah dipimpinnya antara lain adalah Young Sumatra Men Bond atau Organisasi Pemuda Sumatera 1926 sampai 1928. Peran Muhammad Yamin bisa dilihat dalam Kongres Pemuda II. Muhammad Yamin termasuk tokoh yang ikut merumuskan Sumpah Pemuda. Di sana disepakati penggunaan bahasa Indonesia. Pada tahun 1938 hingga 1942, ia tercatat sebagai anggota Pertindo yang merangkap sebagai anggota Volksraad, Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia terwujud, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Muhammad Yamin dalam pemerintahan Indonesia antara lain sebagai Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962 dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. Dari riwayat pendidikan Muhammad Yamin dan dari keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa ia termasuk seseorang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikannya pendidikan barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu, sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan. Ini merupakan salah satu sifat teladan Muhammad Yamin. Ia tetap membawakan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali hal ini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya karena ayah dan ibunya adalah keturunan kepala adat di Minangkabau. Dengan demikian dapat dipahami apabila ia tidak terhanyut begitu saja oleh hal-hal yang pernah diterimanya, baik itu berupa karya-karya sastra barat yang pernah dinikmatinya. Oke, itu adalah biografi sosok pahlawan yaitu Prof. Mr. Muhammad Yamin. Sosok Muhammad Yamin perlu kita patuti dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekian dari video ini. Sekian dan terima gaji.